Shalom Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi, saya Pendeta Sarja bersama dengan suami Pendeta Mike mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Ekumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini yang mana Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk menjalani hari ini Tuhan, kami butuh firman untuk memandu kehidupan kami. Oleh sebab itu Kristus Roh Kudus terani hati pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1-6 dengan tema pulih dengan diri sendiri. Demikian firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah, berdasarkan bacaan tadi kita akan belajar menggali isi firman Tuhan dengan pertanyaan berikut ini. Siapakah yang harus dipulihkan? Dalam konteks bacaan kita ini, maka yang harus dipulihkan adalah Ayub sendiri. Mengapa Ayub harus pulih terhadap dirinya sendiri? Ia Ayub harus pulih dengan dirinya karena dia belum mampu untuk menerima kenyataan yang terjadi. Ketika dia menghadapi penderitaan yang begitu hebat, anak-anaknya semua meninggal, harta bendanya habis, istrinya pergi mengutuki meninggalkan dia. Bahkan dia dilanda oleh sakit bara yang begitu dahsyat, sehingga dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ditambah lagi rekan-rekannya Bildad, Sifar, dan Sofar datang menuduh dia bahwa dia berbuat salah atau dosa. Sehingga itu membuat secara mental, secara psikologi dia merasa kecewa sekali. Bahkan dia tidak mampu menerima keadaan yang terjadi, sehingga dia mengutuki masa-masa kelahiran dia. Dia bertanya, mengapa aku harus lahir kalau dalam dunia, kalau aku harus menderita kayak begini? Bahkan dia sempat mempertanyakan Allah, tapi Allah tidak menjawab. Membuat dia semakin menderita lagi, membuat dia semakin terluka dan kecewa dengan istrinya yang pergi, dengan teman-teman yang menghakimi menuduh dia. Dia kecewa dengan keadaan yang dia alami, bahkan kecewa dengan Allah ketika dia bertanya, tapi kok seolah-olah Allah diam 1000 bahasa. Itulah yang membuat dia harus dipulihkan karena dia tidak mampu menerima kenyataan dan mempersalahkan dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara supaya Ayub pulih terhadap dirinya sendiri? Kalau kita baca dalam perikop ayat 1 sampai ayat 6, bagaimana cara Ayub pulih terhadap diri sendiri? Yang pertama, Ayub mengakui keberadaan Allah. Dalam ayat 2 dia berkata, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Dia mengakui keberadaan Allah, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu.
Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Allah bisa memulihkan, Allah bisa merubah, Allah bisa menyembuhkan dia. Jadi dia mengakui keberadaan Allah, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, bahwa dia mengakui keberadaan Allah, bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal, bahwa penderitaan yang dia alami tidak bisa membatalkan rencana Allah. Kesusahan yang dia derita, kemiskinan, sakit, penyakit, itu tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Jadi betul-betul dia mengakui keberadaan Allah. Bahkan yang ketiga, dia mengakui keberadaan Allah. Dia berkata dalam ayat 3, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahwa Allah ketika mengizinkan itu terjadi, membuat keputusan itu, sudah ada dalam pengetahuannya, ada dalam hikmatnya, ada dalam kemahakuasaannya, ada dalam kontrol Allah. Karena pikiran kita tidak bisa menjangkau pikiran Allah. Jalan kita berbeda dengan jalan Allah. Ayub mengakui keberadaan Allah yang terlibat secara langsung. Yang kedua, Ayub berdamai dengan Allah. Di ayat 6 dikatakan begini, bahwa oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dia berdamai dengan Allah dengan cara menarik kembali perkataan yang sempat dia bertanya kepada Allah. Sempat dia mau nuduh Allah bahwa Allah yang melakukan semuanya ini, dibalik semuanya itu. Dia menarik lagi perkataan-perkataan itu, menarik lagi segala pikiran, perasaan, prasangka yang dituduhkan kepada Allah, dia menarik kembali. Dan dengan menyesal itu berarti apa? Dia berubah, dia bertobat. Dia mengaku menyesal, karena kan pertobatan itu artinya menyesal dan berbalik. Lalu dia duduk dalam debu sebagai tanda bahwa dia menyesal terhadap segala perkataan-perkataan yang sudah dia lakukan. Dan yang ketiga, Ayub juga memahami, dia pulih karena dia paham bahwa penderitaan itu membawa dia untuk semakin mengenal akan Allah. Kalau dulu dia kenal Allah dari apa kata orang, sekarang dia alami secara pribadi pengenalan akan Allah. Dia tidak hanya mengatakan Allah itu baik, tapi dia betul-betul mengalami kebaikan Allah. Dia tidak hanya mengatakan Allah itu Allah yang memulihkan, tapi dia mengalami sendiri pemulihan daripada Allah. Dia nggak katakan Allah itu adalah Allah kekuatanku, tapi dia mengalami kekuatan Allah itu secara langsung. Nah, dari penjelasan itu, apa pelajaran yang dapat kita pelajari dari nats bacaan hari ini? Yang pertama, kita harus belajar mampu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik kegagalan, keberhasilan, sakit penyakit, atau apapun, sehingga kita tidak menyalahkan orang lain, diri sendiri, keadaan, ataupun bahkan terhadap Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ada dalam pengetahuan Allah, dan di balik itu semua ada rencana Allah yang besar. Yang ketiga, jika ada hal yang salah yang kita perbuat, baik lewat perkataan atau tindakan atau apapun, maka kita harus perlu berdamai dengan Allah. Maka kita akan mengalami pemulihan dengan Allah, dan itu berdampak pulih terhadap diri kita sendiri. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, firman Tuhan datang untuk memulihkan diri kami sendiri, menerima kenyataan keadaan kami, dan mempercayai bahwa ada Allah yang lebih besar di atas segala-galanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.